Baik, perkenalkan nama saya Nanda Tiara Pramita dengan NIM 245 150 401 111 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua yaitu FP02 untuk mata kuliah Administrasi Basis Data di kelas Sistem Informasi kelas A yaitu pencadangan dan pemilihan data. Nah, di sini akan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu full backup, incremental backup, dan juga restore. Nah, jadi full backup itu eh, definisinya adalah mencadangkan seluruh data dalam basis data sekaligus. Nah, biasanya metode ini tuh menghasilkan salinan lengkap data, namun membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga ruang penyimpanan lebih besar ya, karena memang mencadangkan seluruh data yang ada di database tersebut. Nah, keuntungannya restore-nya ini bisa menjadi lebih cepat dan juga sederhana karena semua data pastinya sudah tersedia dalam satu berkas begitu. Nah, lalu yang kedua adalah incremental backup. Nah, incremental backup ini berbeda dengan full backup. Full backup itu mencadangkan seluruh data, tapi incremental backup itu hanya menyimpan data yang berubah sejak backup terakhir. Nah, incremental backup ini jauh lebih cepat dan pastinya menghemat storage atau penyimpanan karena hanya mengcopy perubahan yang terbaru. Tapi, saat pemulihan, atau pemulihan atau restore diperlukan, serangkaian backup incremental itu harus digabungkan satu persatu yang menjadikan, incremental backup ini lebih kompleks dari, full backup begitu. Lalu untuk, restore sendiri adalah proses mengembalikan data ke kondisi semula menggunakan cadangan yang telah dibuat. Pada umumnya pemulihan diawali dengan memulihkan backup penuh terlebih dahulu atau full backup terlebih dahulu, lalu menerapkan backup incremental secara berurutan sehingga database kembali ke titik waktu terakhir sebelum adanya kegagalan atau error. Misalnya adalah untuk studi kasus pada FP02 ini. Setiap hari, tim HR melakukan berbagai aktivitas penting seperti pembaruan data pegawai baru, perubahan jabatan, penghapusan data karyawan yang sudah resign, hingga perhitungan bonus bulanan. Karena aktivitas ini terjadi secara harian dan intensif, maka database HRDB mengalami perubahan atau update secara terus-menerus. Nah, untuk menjaga keamanan data dan mencegah kehilangan informasi akibat kerusakan sistem, atau crash server atau kesalahan manusia, perusahaan menetapkan kebijakan backup berkala. Nah, prosedur backup yang diterapkan harus menjamin bahwa seluruh data dapat dikembalikan atau di-restore dengan kondisi terbaru sebelum crash terjadi. Oleh karena itu, administrator basis data atau DBA menetapkan strategi kombinasi antara full backup dan juga incremental backup. Nah, dengan adanya strategi tersebut, penggunaan ruang penyimpanan bisa lebih efisien dan juga bisa lebih efektif dibanding melakukan full backup setiap hari. Namun tetap mungkin untuk pemulihan data dengan cepat apabila terjadi insiden. Nah, kita akan melakukan persiapan database terlebih dahulu. Kita membuat database dengan namanya HRDB atau HRDB. Lalu kita mengkoneksikan ke HRDB tersebut. Lalu setelah itu kita membuat table employees yang terdiri dari atribut employee ID, lalu ada departemen dan juga ada salary. Lalu kita memberikan value yaitu ada Budi, Tari dan juga Rizky. Nah, untuk full backupnya sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat folder di file system yang akan dipakai di DB2 nantinya untuk menyimpan archive atau archive logs-nya. Yaitu di sini saya membuat di dalam folder home, di dalam folder DB2 in 1 yang saya beri nama logarch HRDB begitu. Setelah itu kita melakukan start, tapi karena sudah saya start sebelumnya jadi keluarannya seperti ini. Lalu kita ubah konfigurasi database dengan mengaktifkan arsip atau archive log ke disknya dengan log archmet 2 dengan disknya sebagai berikut. Lalu setelah itu kita terminate dulu atau mengakhiri sesi dari DB2 klien tersebut. Setelah kita terminate, kita konekkan ke HRDB. em, karena telah terjadi konfigurasi, database itu masuk ke backup pending, yaitu database menunggu full backup sebelum diizinkan menerima koneksi normal. Makanya di sini terjadi backup pending state begitu. Nah, setelah itu, setelah kita membuat directory tersebut, kita membuat directory untuk
full backup-nya. Saya membuat seperti ini ya, di dalam backup HRDB terdapat folder full begitu yang saya maksudkan untuk full backup. Nah, lalu kita lakukan backup dengan query seperti ini, db2 backup database HRDB2 eh, directory tersebut. Lalu kalau kita coba akan bisa kita konekkan DB2 connect to HRDB begitu. Nah, selanjutnya adalah incremental backup. Di sini mirip seperti full backup, namun untuk incremental backup sendiri saya lakukan perubahan sedikit, yaitu adanya penambahan atau update untuk em, data di employees-nya, yaitu menginsertkan karyawan yang bernama Sinta begitu. Nah, di sini saya juga membuat directory atau folder baru yang berjudul backup HRDB INC yang artinya adalah incremental begitu. Kenapa saya bedakan karena agar terlihat lebih rapi begitu. Setelah itu saya mengaktifkan mekanisme pengarsipan log atau archive logs ke directory yang sudah dibuat, yaitu saya mengaktifkan ini log archnet 2 begini. Setelah itu kita akan menyalakan fitur track mode karena DB2 itu akan melacak page atau segmen yang berubah sehingga backup incremental bisa tahu apa yang harus disertakan begitu. Jadi ini memang harus ada track mode on. Setelah itu kita restart, kita stop dulu, baru kita restart agar efeknya tuh bisa berjalan dengan berhasil gitu, agar bisa berjalan dengan penuh. Setelah itu kita lakukan backup untuk em, backup HRDB begitu. Jadi kita harus pastikan bahwa kita sudah melakukan backup untuk backup full pastinya untuk HRDB. Setelah itu, jika sudah melakukan backup full atau full backup, kita bisa melakukan incremental backup begitu. Jadi incremental backup akan terjadi jika perubahan setelah misalnya itu full. Lalu kita bisa melakukan incremental backup. Nah, setelah itu kita bisa melakukan restore. Nah, restore ini biasanya digunakan apabila terjadi crash pada suatu database. Nah, sini saya contohkan untuk kita drop atau kita hapus database HRDB-nya. Nah, sudah kita drop. Setelah itu kita akan mencek kira-kira list backup terakhir itu ada di tanggal atau di waktu kapan dengan query seperti berikut. Nah, saya mengambil yang paling terbaru yaitu tanggal sekian, ini paling bawah sendiri. Lalu saya melakukan restore untuk database tersebut, restore full untuk database tersebut, yaitu dengan query seperti berikut. Taken at waktunya sekian dan hasilnya adalah sukses. Setelah itu saya juga melakukan um, restore untuk incremental um, restore untuk incremental backupnya, yaitu dengan cara yang pertama adalah mencek dulu kira-kira kapan terakhir dilakukan incremental backupnya dengan query seperti berikut dan ini hasilnya. Lalu kita lakukan restore em, DB HRDB incremental untuk waktu sebagai berikut dan juga jangan lupa untuk nama foldernya INC begitu karena tadi ada di folder INC. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, akan dilakukan roll forward dengan query db2 roll forward db hrdb to end of logs and complete. Setelah itu bisa kita koneksikan ke database HRDB setelah semua restore-nya selesai, baik full dan juga incremental begitu. Baik, terima kasih. A- saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih.